Oke, ketemu lagi sama kita Episode berempat lagi. kedua, Ya, part 2 nih. mencari cuan dengan apapun jalannya. Dengan cryptocurrency. Ngepet, candle merah, candle hijau. Balik lagi di Good Talk yang Talk. ini sampai episode kedua, episode lanjutan barengan sama ada Pak Bobby di sana dan juga Pak Yonatan, perwakilan dari Semarang, ada Brian dari Malang. Jadi kita adalah brother from another mother ya. Yes. Ya. Kita masih membahas cryptocurrency. Di Yup. episode sebelumnya bisa dicek di link yang di atas, kita udah bahas ininya ya, kayak background awalan dari cryptocurrency segala macam. Sekarang lebih panas. Tuh. Cara tradingnya gimana? Terus info-infonya dapat dari mana? Ya untuk awal, kalau mau trading kripto itu infonya itu biasanya dari mana sih? Maksudnya dari Twitternya Elon Musk. Bukan, itu jangan. Anda yang berdosa. Elon lagi ya. Nanti kamu dikirimin Tesla lu lama-lama. Ucapan mau dong. Mau dong. Pak Bobby, gimana nih Pak? Kalau misalkan orang awam lagi pengen banget mulai cryptocurrency, Yes. Ya ibaratnya kalau stock exchange kan ada Indonesia Stock Exchange, ada Dujok, ada Japan apa segala macam. Kalau kripto paling bener, paling baik untuk orang cari info, sumber info transaksi segala macam, up and down market, gimana sih Pak? Info kriptonya atau untuk tradingnya nih? Kripto dan tradingnya. Ya. Jadi kayak indikatornya, oh ini kayaknya mau naik nih, oh ini kayaknya mau di ban ini, di close ini. Ya, kalau saya infonya gampang sih. Ya itu. Infonya ada di Pak Yonatan. Ya, infonya sangat gampang sekali, saudara-saudara. Kita ikutin sabda dari personal dukun ngepetnya. Enggak, jadi dukun pesugihan online. Iya ini. Besok bangun nambah. Enggak, jadi kalau di Indonesia ini sekarang sebenarnya banyak banget sumber info ya, karena kan kita bersyukur juga di Indonesia ini kan kita perdagangan kripto kan istilahnya didukung lah. Jadi dari Bapepti itu sendiri kan sudah melis ada 13 tempat exchange perdagangan kripto yang silahkan kalau orang mau trading di situ. Untuk sumber-sumbernya sendiri sih saya biasanya refer ke basic ya. Kalau kita, jadi kan sebenarnya kalau orang trading ini ada beda style. Kalau Pak Yonatan ini kan lebih ke arah technical. Jadi kalau technical analysis itu lihat dari chart, lihat dari market break-nya, segala macam indikatornya itu. Kalau saya nggak terlalu heavy di situ. Artinya saya juga lihat sih antara Bitcoin dominance-nya, altcoin market cap-nya itu saya refer ke coin market cap sama ke TradingView. Jadi dua website ini yang saya rasa banyak dipakai lah, karena kan untuk trader non crypto kan juga kalau TradingView udah umum ya, jadi kita bisa lihat indikatornya dari situ, kita bisa lihat chartnya dari situ, dan itu semua sudah komplit sih. Jadi mau lihat Bitcoin, mau lihat Doge itu jangan lihat dari Twitternya Pak Elon ya. Bisa ya. Pak Elon, Anda ya Elon ya. Jadi kalau blow on karena Elon ya itu sendiri sih. Elon. Ya, tapi di luar itu juga saya juga lihat banyak dari fundamental isunya ya, seperti misalnya di market sekarang global market, misalnya kita di US itu ada default rate kemarin ya, default debt ceiling itu bisa dilihat di Coinbase ya, platformnya Coinbase, atau kalau saya dulu lumayan banyak lihat di Cointelegraph, Coinbase, tapi semenjak tahu ternyata Coinbase sama Cointelegraph itu orang ternyata bisa bayar untuk untuk naikin berita di situ gitu. Jadi nggak 100% nggak 100% beritanya murni highlight atau berita gitulah gitu. Jadi ternyata orang bisa bayar. Ya kalau agak bias ya. Jadi kita nggak tahu yang mana nih yang
beritanya berbayar atau yang memang dari liputan gitu. Tapi info-infonya cukup oke. Kalau saya pribadi, saya selalu update itu dari YouTube. Itu ada banyak sih channelnya itu. Kalau saya pribadi, saya lihat Altcoin Daily. Oke. Terus ada JRNY Crypto. Jadi kalau dari YouTube itu kan dari persepsi perorangan ya, opini perorangan ya. Ya. Nah itu dia juga setiap hari merangkum berita-berita tentang kripto apa, ada progres di mana. Nah itu di istilahnya ya, jadi nggak biar terhadap satu project atau yang lainnya gitu. Oke. Sekarang Pak Yonatan nih, kalau ngomongin tadi udah tahu sumber infonya, terus transaksinya di mana, kayak Indodax kan, kalau nggak salah kan juga salah satu yang bisa cryptocurrency ya, setahu saya segala macam. Nah, tapi saya coba pengen gali lebih dalam nih, lebih ke tipe personnya, orang yang invest di cryptocurrency, yang main gitu ya, yang mendalami. Apakah caranya sama seperti orang-orang main saham pada umumnya, kayak yang ada day trader, night trader, yang dia harus benar-benar duduk di komputer dengan layarnya ada 85 misalkan, dia harus cari mana hijau, mana yang merah, mana yang naik, mana yang turun, mana ini apa segala macam, sambil baca New York Times gitu ya, finansial segala macam. Apakah sama persepsinya dengan, kan kita taunya kan di film-film trader kayak gitu. Nah kalau itu apakah sama nih kalian apa? Sama, lebih ekstrim malah. Wow. Nggak ada 24 jam, nggak ada berhenti. Betul. Makanya waktu pandemi kan orang-orang siang kerja WFH, malam trading. Iya. Kadang digabung, Pak. WFH sambil trading. Ya ada juga kayak gitu. Jadi oke pula ya. Oke lagi, Elon. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang apakah effortnya sama atau lebih gampang karena dilihat dari segi itu tadi teknologinya, dari segi blockchain dan segala macam. Gimana Pak Yonatan? Kalau dari teknologi sih pastinya lebih gampang trading di kripto. Karena kemarin waktu lagi hype orang beli saham itu broker di Semarang aja sampai harus ngantri 2 minggu untuk buka account. Sejadul itu. Sedangkan kita kalau buka account di exchange crypto, kan 2 jam selesai. 2 jam 10 menit lah. Iya. 15 menit kan bisa. Oke, jadi exchange-nya apa kira-kira? Apa sih? Exchange-nya ada banyak macam sih, ada Indodax, Binance, Bitmax, FTX. Oke. Jadi in terms of actionnya ketika ingin melakukan action trading gitu ya, sebenarnya lebih mudah. Nggak perlu lama ada broker apa segala macam, mungkin harus ke Devitus apa segala macam yang lama prosesnya, bisa kita pribadi sendiri. Cuman dari segi effortnya kita untuk benar-benar invest waktu, tenaga sama uang ya di sini, dengan melihat chart, dengan kita mengikuti perkembangan, sebenarnya sama aja dengan orang main saham biasa. Saya kutip. Beda karena kripto relatif lebih cepat ya. Oke. Apalagi terakhir ini yang project yang gue ikutin kan namanya Solana. Solana ini tinggi banget dari 2001 itu harganya $9. Sekarang harganya $153, udah naik 10 kali lebih. Sempat tertinggi $200. Nah kita kalau mau, aku nggak biasa baca berita sih, tapi yang aku lihat yang nge-back project ini siapa. Nah kita lihat ada visi-visi besar nggak, maksudnya seperti venture capital kan, seperti Alameda Research, Jump Capital, apapun itu. Nah kita lihat juga nominalnya berapa orang yang terlibat. Terus ada, jadi kalau kayak Solana itu dia value yang di lock di projectnya itu sudah sampai 9 billion untuk ukuran project yang kecil dan baru keluar itu termasuk cepat sekali, yang gede. Kalau kita bandingin dengan Cardano kan belum ada tuh. Jadi belum ada. Cardano kan ya itu maksudnya aku lihatnya di projectnya, bukannya dari newsnya sih. Dari orang-orangnya siapa, ada uang yang betul-betul masuk atau enggak. Itu bisa dibilang kayak fundamentalnya lah ya dari
token itu Ya. sendiri, kriptonya itu ya. Salah satu fundamentalnya lah. Salah satu fundamental. Nah, kalau tadi sempat disinggung masalah Indodax, Binance, dan toko kripto mungkin sebenarnya sama atau beda sih, atau ada yang lebih baik atau yang lebih buruk, atau ya udah yang mana aja terserah gitu sih buat para pemula yang ingin trading kripto. Kalau aku mungkin saraninnya di Indonesia sih, kalau yang Di Indonesia ya. memang tidak banyak Aktif ya. ya tidak terlalu aktif sih, mungkin Indodax lebih baik ya, karena kan termasuk yang diregulasi. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa ya mungkin masih bisa Lebih aman. menjauhkan, ya lebih aman. Iya, kata kuncinya adalah mungkin ya. Kata kuncinya adalah mungkin, saudara-saudara. Iya. Kalau toko kripto Binance yang susah. Kalau misalnya tiba-tiba collab kan mau minta siapa? Mana? Bisa. Ya. Ya. Kemungkinan kolaps itu tetap ada sebenarnya ya. Apa ada? Kalau sih harus kolaps tuh, Bray. ya mungkin bisa aja, maybe. Serahkan orang serahkan. Kenapa sih harus? Kenapa nggak bisa tuan aja sih kita? Waduh. Oh, bisa cuan terus kalau misalkan ngikutin Pak Yonatan, gitu ya Bang Bi? Gitu ya Bang Bi ya? Ikutin Pak Yonatan. Itu gokil itu. Oke. Gitu. Jadi exchange-nya terserah kalian mau yang Jadi kalau mana. kripto itu menariknya, Hah? ya. Jadi kalau kripto itu menariknya mungkin untuk sekarang ya, untuk di 2021 ini ya. Ini kan platformnya udah banyak sekali, udah besar kan. Kayak tadi saya singgung Bapepti itu kan sudah melegalkan 13 exchange di Indonesia. Artinya ya memang udah sah. Mereka boleh untuk punya izin untuk bertransaksi gitu di Indonesia gitu. Tapi kalau saya bilang, saya sendiri sama Pak Yonatan ini kita adalah dua trader yang berbeda. Jadi masing-masing orang kan dengan profilnya masing-masing ya. Yes. Contoh kalau misalnya kita punya kesibukan yang kesibukan kita kan beda-beda kan. Kadang kita ada pekerjaan di luar, kita ada ya kita manage barbershop apa ya. Kita punya Ini kan barbershop kita ada. Ya ada ini. Ada. Jadi kalau saya mungkin saya pribadi lebih ke trader yang nggak terlalu aktif. Jadi lebih banyak investasi itu atau trading untuk jangka waktunya itu mid term sampai long term lah. Jadi nggak setiap hari saya harus ngeliatin gitu, nggak maksudnya kalau ada market lagi gerak itu saya nggak perlu lihat close candle nanti jam 12 malam nih close candle kita mesti standby atau jam 4 pagi kita mesti standby. Itu kalau saya sih enggak. Nah itu banyak exchange Indonesia yang menyediakan opsi lebih istilahnya dengan interface dengan opsi yang lebih simple sih, yang lebih mudah. Kayak ada rekeningku, ada Pintu, ada Luno gitu. Sementara kalau yang tadi Pak Yonatan mention itu kalau BitMEX itu kan futures ya, futures trading untuk di cryptocurrency. Terus kalau untuk di Binance itu kan jumlah asetnya itu bisa sampai berapa? Sampai ratusan ya di Binance ya. Banyak sih. Dibandingkan kalau dengan di Indodax itu yang mungkin cuma masih puluhan lah gitu. Iya benar. Jadi seberapa besar kita mau involve di industri ini, seberapa kita mau ngulik ya istilahnya, seberapa kita mau terjun dalam di industri ini ya opsinya banyak banget sih. Berapa mau niatnya ya kan? Oke, mungkin dari Eka berapa butuh, berapa desperate-nya cari cuan. Waduh. Ya sebenarnya kalau desperate ya enggak, cuman masih ingin merasakan keuntungan. Nggak desperate sih, tapi pengen cuan. Tapi sebenarnya aku setuju sama Pak Bobby sih. Maksudnya mungkin ada banyak orang yang main sekarang di saham itu pertama ikut-ikutan. Ini ya untuk anda pendengar yang umur ya Eka yang masih di bawah 30, yang dewasa muda, baru kerja, udah punya gaji segala macem. Itu pasti sekarang omongannya kalau lagi nongkrong antara motor, mobil, cewek, sama saham, ya. Nah, di tongkrongan itu ke-split nih omongan antara yang satu saham yang tanda kutip konvensional, kayak misalkan sahamnya apa TBK, apa perusahaan apa, segala macam, ini bagus nih, long-term, segala macam. Sama satu lagi tongkrongan yang mereka bahas masalah, oh ini nih Ethereum, ini apa, ini kayaknya proyeksinya bagus apa segala macam. Nah,
Kalau ngomongin masalah proyeksi ke depan nih lagi dan lagi, Pak Yonatan, apa sih yang kita bisa expect di 2022? Kan 2021 udah mau habis nih, udah tinggal beberapa bulan lagi. Yes. Di 2022 dalam pandangan segi teknologi, dari segi finansial, dari segi hal yang terjadi di China, perang efek, proyeksinya gimana sih Pak Yonatan? Ya, yang efek kondisi global kan pasti ngefek kan. Iya. Sekarang lagi hangat kan Evergrande. Itu sektor properti di China kan terpukul. Kolaps. Iya benar. Itu kan kolaps. Nah itu juga masih kayak ngambang gitu kan. Itu belum selesai. Ada lagi soal US utangnya harus naik kan. Ya, bulan depan katanya nih, sekarang kan baru Oktober, katanya akhir bulan ini US bangkrut katanya, ya kan? Tanggal 14 sih lebih tepatnya. Waduh, 2 minggu. US bangkrut. Belum sempat ke sana, Bang. 14 atau ajukan ayo naikin apa utangnya gitu kan. ceiling tab-nya. Itu dari Republiknya kan menjegal terus. Yang masih kita takutkan, kenapa kok di situasi genting seperti ini ada COVID, ada apa kok sempat-sempatnya ngejegal tuh kenapa gitu. Makanya kan indeks kemarin kan sempat merah juga, merah 2 hari 3 hari berturut-turut kan. Ini perlu kita lihat sih. Jadi kalau aku sih masih wait and see. Tapi tetap menurut statistik di kuartal 4 itu selalu kripto selalu bagus, selalu bullish. Jadi kalau misalnya itu sudah lewat, sudah selesai, sudah clear, ya kita baru masuk posisi. Karena kan kita nggak mau juga ya tiba-tiba bilang, oh sore ini aku nggak mau bayar utang, kan konyol. Iya. Ya. Jadi US, tolong jangan bangkrut ya. tolong sekali, tolong ya. Menariknya ya, yang pemegang bond terbesar di US itu China. Iya. Katanya China lagi ada kasus juga kan propertinya. Dia mau gulingin China kan bisa aja. Konspirasi tingkat. Iya. Ditambah COVID, ditambah itu lagi, ya kan? Jadi untuk kripto bagi pemula jangan masuk dulu, wait and see. Iya. Kalau misalkan mau main, kita nggak ngomong jangan main. Kalau mau main, pilih-pilih dulu sumber informasinya, gitu ya. Apakah itu, apakah tidak, gitu ya. Apakah itu akan long term, apakah itu sangat short term, gitu ya. Malam. Jadi sana pagi dulu. Oh ya pagi Thailand. Jadi benar-benar mesti wait and see juga, karena ya salah satu kasus yang sebenarnya pengen dibahas juga sih Evergrande itu, walaupun itu di luar dari topik, itu kan sama aja kayak Lehman Brothers ya. Kalau misalkan dari seamatiranku nih Pak Bobi, itu kan kayak misalkan nggak ada orang kepikiran kalau dia fail, karena sekali lagi kan kayak too big to fail lah, kayak Lehman Brothers, mana ada sih yang mikir dia akan sampai di posisi kayak gitu loh. Nanti muncul Bitcoin versi Cina kan tadi Lehman Brothers menciptain Bitcoin, ya kan? Ini dari siapa sih Satoshi kan. Nah ini China ngeluarin Bitcoin versi 2 dari siapa? Misalnya Wong Fei Hung atau Jackie Chan atau apa siapa kan? Tony Leung. Buat banget masalah komisionernya itu Choi Yun-fat. Waduh. Komisionernya. Ini film ini bukan finance. Oke, pembahasan terakhir sih kita pengen tahu portofolio atau koin apa yang sebaiknya dimiliki. Iya, biar kelihatannya nih Pak Bobi, kelihatannya lagi pas nongkrong waktu ditanya main kripto, portofolionya apa. Nah, kira-kira menurut Pak Bobi, saya minta dua jawaban. Satu jawaban yang kurang serius sama satu yang serius. Yang kurang seriusnya adalah portofolio apa yang menggambarkan wah kamu berarti keren dan ngerti finansial. Itu satu. Ya. Yang kedua, portofolio apa yang menandakan bahwa emang bener-bener mau cari cuan atau nyari cuan. Nah itu coba 2 portofolio. Sorry, yang tadi kedua putus-putus sih, bisa diulangi Pak Eka? Oke. Jadi sebutin 2 portofolio. Yang pertama ini yang bisa membuat orang kelihatan keren ketika lagi nongkrong. Yang kedua yang benar-benar menghasilkan cuan. Cuan oriented yang kedua. Cuan oriented. Ya.
Nah, ini menarik sih. Jadi kalau saya di tongkrongan saya itu sebenarnya sekarang juga berbagi antara dua kubu ya. Jadi antara orang yang memang baru awam masuk, istilahnya sempat ngicipi cuan lah. Terus mereka belajar, mereka explore lagi lebih. Sama orang-orang yang memang udah, istilahnya mereka udah pengalaman ya, ada pengalaman di cryptocurrency gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya melihat orang ini keren atau enggak, mereka benar ngerti atau enggak itu kalau dalam portfolionya itu, apakah mereka punya Bitcoin atau enggak. Bitcoin dan Ethereum, Bitcoin atau Ethereum itu indikasi ya, pertama. Kenapa? Ripple enggak ya? Ripple belum. Nanti. Ya, oke. Kemarin kita udah aduh, agak putus-putus. Nanti Wah, ini lagi kita lihat. Jadi kalau lihat apa orang ini punya kenapa? Oke, Punya udah apa? lancar. Tadi putus-putus, Pak. Punya apa, Pak Bobby? Punya apa? Putus-putus. Ya. Jadi indikatornya apakah dia Bitcoin aja ini? Karena kan kalau aku pribadi sih kita namanya di kripto itu kan aset ada ribuan ya. Apa ya istilahnya kayak blue chipnya itu di Bitcoin, Ethereum sih secara progres, secara community, secara market volume itu yang paling besar gitu. 2021 itu kan sebenarnya apa ya profitnya di Bitcoin sama Ethereum ini kan nggak terlalu besar kalau mereka masuknya di tahun 2021. Beda kalau misalnya kita udah pemain lama, misalnya di 2018 2019 itu saya sempat punya Ethereum, sempat beli Ethereum di harga $90. Nah sekarang harganya $3.000. Sampai bayangin itu. Sampai Pak Yonatan gedek-gedek tuh. Bayangin itu. Bayangin kalau saya jual di harga 3.000. Sayangnya kok di harga 150 saya jual. Nah, nggak jadi Fortuner, Bray. Nggak jadi Fortuner lagi kan? Jadinya Alia Mas ya. Siramin terus Pak, biar Alianya nanti jadi Fortuner. Ya. Jadinya minyak Fortuna. Waduh. Fortuna. Kolesterol dia dapatnya. Iya. Jadi kalau itu sih. Ayo Nathan. Jadi kita tetap kembali ke basic. Kita mesti ngerti apa ya? Ya artinya diversifikasi aset ini core-nya ada di mana. Yang kedua memang baru teman-teman yang baru masuk ini mereka kemudian main di FTX, mereka main di token-token di decentralized finance ya yang sekarang lagi besar kayak kemarin Shiba Inu atau misalnya token-token yang yang di Indodax nggak ada lah, harus betul Sushi, Swap, Pancake itu harus nyarinya jelimet gitu, tradingnya harus di luar Indodax atau di Binance gitu. Nah itu atau yang mereka masih main leverage trading, nah itu benar-benar jadi dua kubu atau dua style trader yang berbeda sih. Kalau Pak Yonatan sendiri megang apa ini Pak, kita harus Pak? Aku masih megang fiat sih, dari fiat ya? Sebelum crash itu masih pegang fiat 70%, masih wait and see. Tapi Mas sudah nyicil perlahan-lahan Bitcoin gitu. Kalau topiknya sih aku rasa tetap Bitcoin, Ethereum, BNB, sama itu koin-koin yang di bawah Solana itu. Oke. Kalau kayak CRO gitu, Doge tunggu momen. Cardano juga gitu. Kalau altnya sudah mulai naik ya boleh beli Doge. Kalau belum jangan beli Doge. Saya sarankan kepada Anda semua menonton siaran kali ini. Justru sekarang saya saranin beli Doge. Iya, lagi bagus banget. Belinya kita Doge sekarang itu masih cut loss-nya Pak Eka jauh. Iya. Jadi nggak usah lah. Ya, cukup beberapa orang saja. Oke. Tadi Pak Brian gimana? Tadi Pak Brian mention menarik sih CRO itu. Jadi di luar token-token yang besar ya seperti kayak Bitcoin, Ethereum, Solana itu sebenarnya kan ada banyak token lain yang mereka istilahnya mereka punya visi untuk projectnya itu mau kemana gitu. Dan itu kan sektornya banyak ya. Nah saya memang lagi juga tertarik sama CRO ini karena kan dia banyak bikin tentang NFT di basketball kan. Nah, terus kemudian ke salah satu Instagram kayak selebgram favorit saya The Professor itu. Kalau yang basket itu
Nah, dia kan bikin NFT-nya kan di crypto chain kan, Iya. di CRO itu. Jadi di luar dari hal yang kita tahu sekarang, selalu harus cari yang profitable. Harus kayaknya dengan mereka kita setuju nih, atau kita kayaknya seru nih kalau basket di NFT-in gitu. Kayak Miami Heat juga bikin NFT, nanti Marvel bikin NFT gitu. Kalau memang dunianya kita tertarik di art lah, atau di education seperti Cardano, atau misalnya kalau kita ngomong di developer internet kayak ada Centraland atau Brave Token gitu, ya nggak jadi masalah juga sih, selama kita mau ngulik ya. Artinya balik lagi, kalau dari Pak Yonatan mungkin lebih ke technical, secara fundamentalnya di back oleh siapa, market cap-nya berapa besar, terus chart-nya ini dalam kondisi yang bagus atau enggak, atau dari sisi fundamentalnya itu tadi, ya ada project apa, visi misinya seperti apa, gitu. Arahnya kemana gitu ya. Ya itu arahnya kemana gitu. Sangat menarik ya pembahasan kali ini kripto. Ya mungkin buat Velas semua yang ingin trading kripto bisa dengerin. Terus mungkin dari Pak Yonatan ada sedikit closing statement bagi para trader pemula. Ya. Trader pemula ini. Gimana? Masuk. Siap habis, siap hilang. Kalau belum siap habis jangan masuk. Iya. Jangan masuk. Iya. Nggak jadi. Kalau siap habis berarti siap untung besar itu. Nggak jadi. Jadi high risk high return. Jadi kayak ya saya juga sempat main juga kan, ya sempat hilang, ya sempat untung besar juga. Ya balik lagi yang kita umumin atau kita ceritain di 2 part ini itu semuanya udah merangkum hampir semua sih. Awal mula Bitcoin, sekarang yang terbaru Cina nge-ban, terus habis gitu kita tradingnya di mana, lihatnya kayak gimana, tergantung kalian sukanya apa, background dari koin itu mau kayak gimana, itu kalian harus tahu. Tapi balik lagi, semua resiko itu kalian tanggung, baik resiko untung besar, baik resiko rugi besar, itu harus sesuai profil resiko kalian masing-masing. Ya, jadi antara untung besar atau rugi besar. Jadi semua itu preferensi masing-masing. Tadi aku suka sih kata-kata Mo Bray, high risk high return. Kalau mau nyari yang low risk high return, ngepet aja risknya gede. Dibunuh kan kemarin. Iya, ya resikonya gede. Jadi jangan terlalu jangan terlalu kemakan sama mungkin entah itu broker, entah itu temenmu yang merasa titipin dana deh. Nanti aku canggih masalah Bitcoin itu lo sebenarnya low risk banget tapi high return, itu kayaknya big no ya. Kalau misalkan kayak gitu-gitu kayaknya udah jangan di approach lagi deh, karena to be true, man. Sesuatu yang too good to be true itu memang too good to be true. Pak Elon, enggak ya? Oke, ya sebagai penutup kita harus trading dengan hati yang senang ya kan, happy trading. Kalau kalian trading juga harus keren, ganteng. Kalau mau keren ya potong rambutnya di Goodfellas Barbershop. Jadi kalian di Semarang bisa ke Goodfellas Barbershop Semarang, di Malang bisa ke Goodfellas di Malang. Kita ada di Surabaya, Cirebon, Bogor, Jakarta, bentar lagi ya kan, Samarinda. Yang di Semarang, Bray. Yang di Semarang yang baru buka. Yes. Keren ya, keren banget itu. Yes. Jalan apa itu, Bob? Itu jalan apa? Jalan Erlangga. Jalan Erlangga Barat nomor 7A. 7A. Nah, itu. Wah, waktu bener. Nomor 7 atau nomor 11? Waktu kita cek sama Bobby itu kan mau buka, itu baru mau buka ya kan, sekarang sudah buka Velas di Semarang, langsung ke sana. Jadi potong sambil lihat trading kripto nih, oke? Iya. Sambil lihat penutup untuk portfolio. Yang Semarang itu, yang cabang terbaru yang paling keren, itu dia 100% dari hasil Bitcoin. Keren banget. Jadi trading Bitcoin jadi cabang kedua ya kan? Betul atau benar atau salah? Cabang kedua. Langsung nanya orangnya aja. Jadi nanti kita bisa potong sambil lihat nih. Oh, candlenya hijau nih, candlenya turun naik. Oke, saya Brian, Bobby, Pak Yonatan dengan Eka.
Kita pamit dulu, jangan lupa like, Gopi. subscribe, sama komennya. Thank you. Thank you. Good talk by good fellas. Bye bye. Bye.